Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Ketemu kembali di channel kita, yaitu channel untuk kita membantu petani agar supaya petani sukses. Nah, di sini akan saya menunjukkan jenis tanaman pakis yang sangat bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit kita ataupun kebun sawit kita. Jadi sebagian petani menginginkan kebunnya bersih seperti taman, seperti yang disampaikan Pak Agus Susanto. Itu memang tidak boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan pemaparan sebelumnya, kalau kebun sawit kita terlampau bersih, tanaman itu akan mengalami pada saat musim kemarau, kalau tidak ada vegetasi yang tumbuh, akan tidak ada terjaganya keseimbangan kandungan air pada tanaman. Jadi itu cukup harus kita ketahuin. Yang juga berikutnya juga, kalau tidak ada vegetasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Susanto, di sini juga banyak. Disinilah yang saya tunjukkan ini nantinya akan banyak musuh-musuh alami yang akan berkembang biak di gawang-gawang sawit kita ini untuk menekan hama yang ada pada tanaman kelapa sawit kita, baik ulat api atau ulat kantong. Apabila tanaman kelapa sawit kita di sini gersang, maka populasi untuk musuh alami kita itu akan punah. Tidak ada tempat dia untuk berkembang biak. Jadi sini saya akan menunjukkan. Di sini saya tunjukkan nama pakis ini adalah Nephrolepis. Seperti ini. Ini adalah pakis Nephrolepis yang biasa dipelihara, yang ada tumbuh dengan sendirinya di perkebunan kelapa sawit. Pakis ini dapat menekan atau dapat menjaga keseimbangan air pada saat musim kemarau. Jadi memang ini nampak kelihatan baru dibabat. Mungkin dengan cara inilah untuk perawatannya, tapi tidak akan mati pakis ini. Pakis Nephrolepis ini akan tetap tumbuh. Hanya saja perlu juga kebun sawit kita ini kelihatan bersih, tapi dengan cara manual pengerjaannya, agar supaya tidak mengganggu semua vegetasi yang ada, baik itu mikroorganisme ataupun musuh alami yang ada pada kebun sawit kita. Jadi saya akan menunjukkan langsung ini, seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus. Pakis Nephrolepis ini biasa juga kalau seandainya tanaman masih kecil, itu akan tumbuh di batangnya. Akan tumbuh di batang seperti yang saya tunjukkan itu. Biasanya akan tumbuh, dan biasa bisa juga ditanamkan kembali ke antara pokok tadi atau gawangan mati. Itulah cara perbanyakannya, yaitu dengan cara bisa ngambil dari batang kelapa sawit yang apabila ada Nephrolepisnya. Kemudian juga pada areal kita yang masih banyak pakis yang Nephrolepis seperti ini, bisa kita kembangkan, biarkan seperti dengan cara memindahkan saja. Jadi dengan ini sahabat petani harus memahamin, boleh saja kebun kita itu bersih, memang diharuskan bersih, tapi usahakanlah dengan menggunakan manual. Karena apapun ceritanya yang digunakan perawatan dengan cara manual, dia tanaman ataupun vegetasi gulma memang tidak mati, tetapi paling tidak bisa menekan pertumbuhannya agar supaya tidak terganggu pada saat proses dalam pekerjaan dalam perawatan kebun kelapa sawit. Seperti inilah sahabat petani yang saya tunjukkan. Yang penting tidak boleh ada anak kayu seperti ini. Ini harus kita kendalikan, yaitu bisa dengan menggunakan spray atau herbisida agar supaya bisa terkendali. Ini saja yang dapat saya sampaikan sahabat petani. Mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan ini, petani bisa memahamin, bisa menciptakan kebun sawitnya supaya tidak tandus ataupun tidak bersih sekali, tidak seperti taman,
dan standarnya seperti inilah kebun kelapa sawit. Tetap hijau, tetap ada napak hijau, tapi masih bisa hewan-hewan yang sifatnya membantu kita untuk berkebun sawit kita itu masih tetap aman. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.